Assalamualaikum sahabat langit yang hatinya sedang mencari cahaya dari sisi langit yang tenang dan sejuk. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga sudah menyediakan waktumu, di antara kesibukan dunia yang gak ada habisnya, untuk duduk sejenak dan mendengarkan sesuatu yang bisa jadi adalah jawaban dari kegelisahan yang selama ini kamu simpan rapat di hati. Kamu gak sedang singgah di video ini secara kebetulan. Bukan karena iseng scrolling, bukan karena jari kamu salah klik. Tapi karena memang kamu sedang dipanggil. Dipanggil oleh sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang selama ini diam-diam mengetuk pintumu setiap pagi, salat duha. Coba deh tarik napas dulu, lalu lepas pelan-pelan. Kalau kamu merasa hidupmu sedang gersang. Kalau kamu merasa ada rezeki yang tertahan. Atau mungkin, kamu merasa ada jarak yang makin jauh antara kamu dengan Tuhanmu, maka ini saatnya kamu dengarkan baik-baik. Karena bagian pertama ini bukan sekadar penjelasan. Tapi mungkin adalah ajakan lembut dari langit yang sudah lama kamu abaikan. Dan kalau kamu merasa ini sedang menyentuh relung hatimu yang terdalam, yuk ketik 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima energi positif yang sedang turun lewat kata-kata ini. Sahabat langit, kamu pernah lihat nggak, ada orang yang hidupnya kayak nggak pernah goyah? Bangun pagi tetap semangat, mukanya adem, langkahnya ringan, dan entah kenapa hidupnya tuh kayak dimudahkan terus. Kadang kamu bertanya dalam hati, apa sih rahasianya? Kok hidupnya mulus-mulus aja? Dan lebih sering lagi, kamu mengira bahwa mungkin itu karena dia kaya. Atau karena dia punya koneksi. Atau karena dia punya privilege yang gak kamu punya. Padahal, rahasianya kadang jauh lebih sederhana dari yang kamu bayangkan. Rahasianya bisa jadi cuma satu, dia istiqomah sholat duha. Sholat duha itu bukan tren baru. Bukan gaya hidup spiritual musiman. Tapi sebuah warisan rahasia para kekasih Allah, yang dari dulu diam-diam dijaga oleh orang-orang pilihan. Bukan karena mereka nggak sibuk, tapi justru karena mereka tahu, bahwa di tengah kesibukan dunia, butuh waktu untuk kembali terkoneksi dengan langit. Bayangin ya, ketika matahari mulai naik, dunia mulai sibuk. Orang-orang mulai mengejar dunia. Tapi kamu memilih mengambil air wudhu, berdiri di atas sajadah, mengangkat tanganmu, dan berserah. Itu bukan rutinitas biasa. Itu adalah pernyataan cinta yang halus tapi mendalam. Kepada siapa? Kepada Allah, yang setiap pagi menanti hamba-hambanya yang mau bangun, sujud, dan berkata, "Ya Rob, aku datang. Aku di sini. Walaupun dunia sedang riuh, aku tetap memilih MU." Dan di momen itu, tanpa kamu sadari, langit pun membalas bisikan doamu. Doa yang mungkin lirih, tapi tulus. Doa yang mungkin sederhana, tapi tulus. Itulah kekuatan dari sholat duha. Sahabat langit, Rasulullah pernah bersabda bahwa di tubuh manusia ada 360 persendian. Dan setiap sendi itu butuh sedekah setiap harinya. Tapi gimana kalau kita gak mampu sedekah materi? Gimana kalau kita gak punya banyak uang? Tenang. Karena dalam hadits riwayat Muslim, Nabi Muhammad bersabda bahwa 2 rakaat sholat duha sudah mencukupi seluruh sedekah dari persendianmu. Coba bayangkan, cuma 2 rakaat. Gak butuh biaya. Gak butuh tempat mewah. Tapi nilainya setara dengan 360 sedekah. Betapa luar biasanya kemurahan Allah. Di saat kita merasa kecil, tidak punya apa-apa untuk dibagi, ternyata kita masih bisa sedekah lewat sujud di pagi hari. Dan bukan cuma itu. Sholat duha juga jadi pembuka pintu rezeki. Tapi bukan rezeki yang melulu soal uang. Tapi juga rezeki berupa ketenangan, kelapangan jiwa, kemudahan urusan, bahkan perlindungan yang kita gak sadar sedang menjaga kita dari bahaya yang nyaris menimpa. Pernah gak kamu ngalamin kejadian seperti ini? Pagi-pagi kamu malas, badan berat banget. Tapi entah kenapa kamu paksain diri buat wudhu dan sholat duha. Setelah itu, rasanya kayak hati lebih ringan. Lebih lega. Dan ternyata, hari itu jadi hari yang luar biasa lancar. Itulah sholat duha. Ia bukan sulap. Bukan jimat. Tapi getaran spiritual yang memperhalus jalur hidupmu. Ia membuat langkahmu seperti punya kompas. Dan hatimu seperti punya pelindung. Bahkan ketika dunia sedang ribut, kamu tetap bisa jalan dengan tenang. Karena kamu tahu, kamu baru saja menyandarkan pagi harimu kepada sang pemilik hari. Kalau kamu sedang berjuang, sedang capek, sedang hilang arah, maka mungkin kamu perlu menepi sejenak, bukan untuk mundur, tapi untuk sujud. 2 rakaat saja. Lalu biarkan Allah yang mengatur sisanya.
Ada satu hal menarik yang mungkin gak banyak orang tahu. Sholat duha itu juga jadi tanda cinta yang pelan-pelan membentuk karakter seseorang. Orang yang rutin duha biasanya lebih lembut hatinya, lebih tenang, lebih ikhlas menjalani hidup. Karena ia terbiasa menyerahkan pagi harinya kepada Sang Maha Pengatur. Jadi ketika orang-orang panik menghadapi hari, ia sudah lebih dulu menyerahkan segala urusannya. Ketika orang lain takut akan hasil, ia sudah lebih dulu memohon agar diberi yang terbaik. Dan ini bukan sugesti. Ini adalah latihan batin. Karena semakin sering kamu sholat duha, semakin kamu sadar bahwa hidup ini bukan soal seberapa kuat kamu lari, tapi seberapa dalam kamu berserah. Banyak orang merasa hidupnya berat. Tapi ternyata, bukan karena beban yang terlalu besar. Tapi karena hatinya terlalu jauh dari Sang Pemberi kekuatan. Makanya, jangan heran kalau kamu menemukan orang yang sederhana, tapi tenang. Karena bisa jadi dia punya satu amalan yang dia jaga diam-diam, duha. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Serba kejar target. Serba harus berhasil. Tapi tahukah kamu? Keberhasilan yang paling hakiki bukanlah saat kamu punya semuanya. Tapi saat kamu bisa sujud dan berkata, "Ya Rob, cukup Engkau yang tahu aku sedang berjuang." Sahabat langit, yuk kita renungkan. Apakah selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia, sampai-sampai lupa bahwa hidup ini punya irama ilahi yang harus kita jaga? Apakah kita terlalu sibuk mengatur segalanya, sampai lupa menyerahkan diri pada Yang Maha Mengatur? Kalau jawabannya iya, maka ini saatnya kamu balik arah. Mulai dari 2 rakaat di pagi hari. Mulai dari sajadah yang basah oleh sujud. Mulai dari waktu duha, yang hanya sebentar, tapi dampaknya seumur hidup. Sholat duha itu bukan sekadar ibadah tambahan, tapi tanda bahwa kamu sedang menjemput rahmat yang Allah titipkan dalam sunyi. Dan hanya mereka yang sabar dan percaya, yang bisa merasakan keajaibannya. Di bagian kedua nanti, kita akan bongkar lebih dalam, kenapa duha bisa membuka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa hubungannya antara duha dan energi spiritual yang mengalir ke dalam hidupmu? Dan kenapa banyak orang besar, tokoh inspiratif, dan para ulama terdahulu, menjadikan duha sebagai senjata rahasia hidup mereka? Sebelum kita lanjut, yuk isi komentar dengan ketikan 77 sebagai bentuk bahwa kamu siap menyalurkan energi positif ke semesta. Bisa jadi, karena komentarmu, ada hati lain yang ikut tergerak dan menemukan kembali cahaya di dalam hidupnya. Sampai jumpa di bagian kedua. Dan ingat, 2 rakaat bisa mengubah arah hidupmu. Jika engkau ikhlas, langit akan mendengarmu. Sahabat langit, selamat datang kembali di bagian kedua dari perjalanan batin yang sedang kita lalui bersama. Kalau kamu masih bersama kami di bagian ini, itu artinya hatimu sedang haus akan makna. Dan percayalah, itu bukan hal yang kebetulan. Karena haus akan makna adalah tanda bahwa kamu sedang dituntun untuk naik satu tangga lebih tinggi dalam hidup. Terima kasih karena kamu masih mau meluangkan waktu. Terima kasih karena kamu percaya bahwa video ini bukan sekadar tontonan, tapi hembusan lembut dari langit yang ingin mengingatkanmu akan sesuatu yang sangat bernilai, namun sering terlupakan. Sahabat langit, kita semua tahu, dunia ini keras. Rezeki kadang terasa sulit. Pintu-pintu terasa berat untuk diketuk. Kita berusaha, kita berdoa, tapi kadang hasilnya tetap belum terlihat. Di titik itu, kita mulai bertanya, apa yang salah dari usahaku? Tapi pernahkah kamu bertanya, sudahkah aku memulai hariku dengan mengetuk pintu langit melalui sholat duha? Sahabatku, kalau kamu pernah dengar kalimat, rezeki itu dari langit, maka sholat duha adalah palu lembut yang mengetuk langit itu setiap pagi. Bukan karena Allah gak tahu kebutuhanmu, tapi karena dengan duha, kamu mengakui bahwa kamu butuhnya. Dan pengakuan itu adalah awal dari dibukanya pintu-pintu rahmat. Coba kamu bayangkan ini. Ada 2 orang berangkat kerja. Sama-sama bawa bekal, sama-sama naik kendaraan, sama-sama niat menjemput rezeki. Yang satu berangkat terburu-buru, buru-buru makan, buru-buru hidup. Yang satu lagi, sebelum berangkat, dia berhenti sebentar. Ambil wudhu. Lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu, dia baru melangkah. Kira-kira, siapa yang lebih tenang hatinya? Bukan soal siapa yang dapat duit lebih banyak, tapi siapa yang hidupnya lebih damai. Karena rezeki itu gak cuma soal uang, sahabat langit. Rezeki itu ketika hatimu gak panik saat masalah datang. Rezeki itu ketika kamu bisa tertawa bareng keluarga, walau sederhana.
Rezeki itu ketika kamu bisa tidur nyenyak karena gak banyak beban di dada. Dan semua itu bisa bermula dari duha. Nabi Muhammad pernah berpesan kepada sahabatnya tercinta, Abu Hurairah. Beliau berkata, "Wahai Abu Hurairah, janganlah kamu tinggalkan sholat duha, karena duha itu adalah sholatnya orang-orang yang bertaubat. Dan kita tahu, siapa yang kembali kepada Allah, maka Allah akan kembali padanya dengan kasih sayang yang tak terhingga." Sahabat langit, sholat duha bukan hanya soal ritual, tapi juga tentang momentum. Saat dunia mulai gaduh, duha hadir sebagai penenang. Saat matahari mulai naik, tubuh mulai sibuk, hati mulai gelisah, duha adalah jeda yang menyejukkan. Kita sering mengejar banyak hal di pagi hari. Pekerjaan, target, deadline. Tapi seringkali kita lupa bahwa sebelum semua itu, kita perlu mengisi batin kita dulu. Karena bagaimana mungkin kita bisa kuat menghadapi hari kalau jiwa kita kosong sejak pagi? Duha adalah pengisian energi spiritual. Dan percayalah, ketika kamu mengisinya setiap hari, maka kamu akan mulai merasakan satu pola yang unik. Hidupmu menjadi lebih lancar. Langkahmu terasa lebih ringan. Masalah yang sama, terasa lebih mudah dihadapi. Kenapa? Karena kamu sudah punya tameng sejak pagi. Kamu bukan hanya berjalan dengan niat, tapi juga dengan restu dari langit. Ada kisah yang luar biasa dari seorang pedagang di Yaman. Setiap pagi, sebelum membuka tokonya, ia selalu menunaikan sholat duha. Toko itu sederhana. Bahkan letaknya agak tersembunyi. Tapi yang aneh, pembelinya selalu ramai. Rezekinya selalu cukup. Padahal kompetitornya lebih besar, lebih mewah, lebih ramai. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku cuma mengetuk pintu rezeki lewat sajadah setiap pagi. Biar Allah yang atur sisanya." Sahabat langit, di zaman sekarang, kita terlalu banyak mengandalkan rumus dunia. Berapa modal, berapa target, berapa persen keuntungan. Padahal rezeki itu bukan rumus, tapi hasil dari hubungan antara bumi dan langit. Dan duha adalah penghubung itu. Kalau kamu masih ragu, coba deh lakukan ini. Selama 7 hari berturut-turut, kamu niatkan untuk bangun pagi, wudhu, lalu sholat duha. Setelah itu, perhatikan perubahan dalam hidupmu. Gak usah cari keajaiban besar. Tapi rasakan, apakah ada sesuatu yang mulai berubah dalam hatimu? Lebih tenang? Lebih lapang? Lebih ringan menghadapi hidup? Kalau kamu merasakannya, yuk ketik 77 di kolom komentar sebagai tanda kamu siap menyalurkan energi positif ini kepada mereka yang juga sedang mencari jawaban. Sahabat langit, dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, rukuklah kepadaku pada awal siang, sholat duha, niscaya aku akan mencukupimu di akhir siang." Bayangin, kamu mengawali hari dengan 2 rakaat, tapi balasannya, cukupnya hidupmu hingga malam. Itu bukan teori. Itu janji dari langit. Dan janji dari Allah, tidak pernah meleset. Mungkin kamu berpikir, tapi aku sudah sholat duha, kok rezekiku tetap seret? Sabar dulu. Karena terkadang, rezeki itu datang dalam bentuk yang belum kamu pahami. Mungkin bukan uang, tapi hatimu lebih kuat. Mungkin bukan jabatan, tapi keluargamu lebih harmonis. Mungkin bukan mobil baru, tapi kamu dijauhkan dari musibah yang seharusnya datang. Itu semua adalah bentuk rezeki yang lebih dalam dari sekadar angka. Dan sholat duha mengajarkan kita untuk bersyukur atas bentuk-bentuk rezeki yang tak terlihat tapi sangat terasa. Di balik duha juga tersembunyi pelajaran tentang kesabaran. Karena saat kita sholat, kita tidak langsung menerima, tapi kita sedang menanam. Dan seperti petani yang menanam benih di pagi hari, hasilnya baru akan terasa nanti. Tapi bedanya, yang kita tanam adalah kepercayaan. Dan yang akan memanennya adalah diri kita sendiri, suatu hari nanti, dalam bentuk yang bahkan tak pernah kita bayangkan. Sahabat langit, kalau kamu sedang bingung, sedang merasa hidup ini sempit, maka cobalah ubah satu hal kecil dalam rutinitas pagimu. Sisipkan 2 rakaat. Sisihkan 5 menit. Lalu rasakan sendiri, bagaimana energi positif itu mulai turun perlahan dan meresap ke dalam jiwamu. Ada orang yang bilang, hidup itu berat. Tapi kadang hidup terasa berat karena kita lupa bergantung. Dan duha adalah cara paling lembut untuk bergantung dengan indah. Jangan tunggu hidupmu mudah untuk sholat duha.
Tapi sholatlah duha, supaya hidupmu dimudahkan. Di bagian ketiga nanti, kita akan bicara lebih dalam tentang kenapa sholat duha bisa membuatmu dicintai langit dan dikenali para malaikat. Bagaimana duha menjadi identitas para kekasih Allah. Dan kenapa diam-diam, duha adalah senjata rahasia yang membentuk para pemimpin spiritual di zaman dulu. Kalau kamu merasa bagian kedua ini menyentuh ruang di hatimu yang paling dalam, maka yuk bagikan ke teman, saudara, atau sahabatmu yang sedang merasa hidupnya berat. Karena bisa jadi, 2 rakaat duha mereka esok pagi, lahir dari satu video yang kamu sebarkan malam ini. Ketik 77 kalau kamu siap untuk menjemput rezeki tak terlihat dengan cara yang lebih tenang dan penuh keyakinan. Sampai jumpa di bagian ketiga. Dan jangan lupa, langit mendengar, kalau hatimu mengetuk dengan tulus. Sahabat langit, kita sudah sampai di bagian ketiga, dan jujur saja, kalau kamu masih bersama kami sampai detik ini, kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah jiwa yang sedang dipanggil untuk naik kelas. Dan dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami ingin ucapkan terima kasih. Terima kasih karena kamu masih duduk di sini, mendengarkan dengan hati. Terima kasih karena kamu percaya bahwa setiap amalan kecil, kalau dilakukan dengan cinta dan istiqomah, bisa menggetarkan langit. Percayalah, kamu tidak sedang menonton ini karena kebetulan. Karena takdir itu tidak pernah salah alamat. Ada sebab yang tak kasat mata yang membawamu ke sini. Dan bisa jadi, video ini adalah jawaban dari doa-doa yang kamu ucapkan di sepertiga malam, saat dunia sedang diam dan hatimu sedang teriak minta dikuatkan. Sahabat langit, kita sudah bahas bahwa sholat duha bukan hanya ibadah sunnah biasa. Tapi ia adalah kunci. Kunci untuk membuka pintu-pintu langit yang selama ini mungkin tertutup. Di bagian ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sering luput dari pembahasan, bagaimana duha membuatmu dikenali oleh para penghuni langit. Coba kamu renungkan sebentar. Berapa banyak manusia di bumi ini yang mengejar pengakuan? Mereka ingin dipuji, ingin dikenal, ingin dianggap penting. Tapi sayangnya, pengakuan itu dikejar dari manusia, bukan dari Sang Pencipta manusia. Padahal, siapa yang dikenali oleh langit, maka bumi akan ikut memuliakannya. Dan salah satu pintu agar kamu dikenal oleh langit adalah sholat duha. Duha adalah waktu di mana kebanyakan orang sibuk mengejar dunia. Dan saat kamu justru berhenti sebentar, mengambil air wudhu, lalu menghadap dengan penuh cinta kepada Allah. Malaikat mencatat itu dengan tinta emas. Bayangkan, di saat jutaan manusia sibuk dengan agenda dunianya, kamu malah menyisipkan waktu untuk 2 rakaat yang ringan. Tapi diangkat tinggi oleh langit karena keikhlasannya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka ia termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada Allah dan selalu bertaubat. Dan siapa yang selalu kembali, siapa yang selalu taubat, maka ia sedang dibentuk menjadi kekasih Allah." Sahabat langit, mungkin kamu tidak sadar, tapi setiap kali kamu sholat duha dengan tulus, kamu sedang menyusun mahkota untuk ruhmu. Kamu sedang membentuk cahaya yang tidak hanya menerangi langkahmu di dunia, tapi juga menjadi pelita di alam kubur. Karena amal-amal kecil yang konsisten, jauh lebih bernilai di mata Allah daripada amal besar yang hanya sesekali. Ingatkah kamu pada Bilal bin Rabah? Ia bukan sahabat yang dikenal karena ceramah atau pidato. Tapi ia adalah salah satu manusia yang suaranya sudah terdengar di surga. Kenapa? Karena setiap kali ia berwudu, ia selalu melanjutkannya dengan 2 rakaat. Ringan, tapi istiqomah. Dan Rasulullah bersabda, "Aku mendengar suara langkahmu di surga, wahai Bilal." Itulah rahasia orang-orang yang dikenal oleh langit. Bukan karena nama besar, tapi karena amal yang sederhana, namun terus dilakukan. Sahabat langit, jika kamu masih bertanya, apakah benar duha bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah? Maka coba lihat para ulama dulu. Coba lihat bagaimana mereka mengawali hari. Tak satu pun dari mereka melewatkan duha. Imam Syafi'i, setiap pagi selalu memulai harinya dengan duha. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang bahkan menjadikan duha sebagai bagian dari rutinitas utama sebelum menulis atau mengajar. Apa yang mereka kejar? Bukan kekayaan, tapi barakah. Karena mereka tahu, barakah itu datang ketika kita mengizinkan langit masuk dalam rutinitas harian kita. Duha adalah amalan yang membawa barakah. Duha adalah magnet rahmat. Dan yang paling ajaib, duha adalah penenang hati yang paling elegan. Kamu mungkin masih merasa, tapi aku belum bisa rutin. Tenang.
Allah itu maha lembut. Yang penting bukan seberapa banyak kamu melakukannya, tapi seberapa tulus kamu memulai. Satu langkah kecil di pagi hari, bisa jadi adalah awal dari perjalanan besar dalam hidupmu. 2 rakaat di pagi hari, bisa menjadi sebab kenapa hatimu mulai kuat menghadapi semuanya. Coba deh perhatikan. Orang-orang yang rutin sholat duha, mereka biasanya punya aura yang berbeda. Bukan soal tampilan luar, tapi soal ketenangan. Mereka gak gampang panik. Mereka gak gampang iri. Karena mereka sudah isi ulang energi spiritual mereka di awal hari. Kalau kamu ingin hidupmu lebih stabil, maka jangan hanya isi jadwalmu dengan agenda kerja. Isi dulu hatimu dengan duha. Agar kamu gak hanya sibuk bergerak, tapi juga punya arah. Dan sahabatku, tahukah kamu bahwa duha adalah salah satu amalan yang bisa menjadi sedekah untuk seluruh tubuhmu? Rasulullah bersabda, setiap pagi, seluruh persendian kalian wajib disedekahi. Maka sholat duha 2 rakaat itu mencukupi dari semua sedekah itu. Bayangkan, tubuh kita setiap hari bergerak. Sendi-sendi kita menopang beban. Dan untuk semua itu, kita hanya perlu 2 rakaat sebagai bentuk terima kasih. Bukankah itu luar biasa? Duha adalah bentuk syukur yang paling halus. Ia adalah caramu berkata kepada Sang Pencipta, "Ya Allah, terima kasih aku masih bisa bergerak. Maka hari ini, izinkan aku memulai dengan bersujud padamu." Kalau kamu merasa hidupmu mulai lelah, mungkin bukan karena dunia terlalu berat, tapi karena kamu belum sempat mengistirahatkan jiwamu. Dan duha adalah waktu istirahat paling damai bagi jiwa yang sedang lelah mencari makna. Coba rasakan sendiri. Setiap kali kamu selesai sholat duha, ada sensasi yang tidak bisa dijelaskan. Bukan bahagia biasa, tapi semacam kelapangan hati yang datang dari tempat yang sangat dalam. Dan inilah yang sering terlupa. Kita sering cari ketenangan di tempat yang salah. Di scrolling media sosial. Di kopi mahal. Di drama Korea. Padahal ketenangan sejati, sudah disiapkan oleh langit lewat 2 rakaat yang ringan. Sahabat langit, kalau kamu sedang mencari arah, kalau kamu sedang butuh jawaban, kalau kamu sedang lelah, maka jangan buru-buru pergi keluar. Coba masuk dulu ke dalam. Dan duha adalah pintu masuk itu. Pintu untuk kembali ke jiwamu yang asli. Pintu untuk merapat pada Allah tanpa banyak kata. Hanya sujud, hanya diam, hanya hadir. Itulah mengapa orang yang rutin duha biasanya lebih mudah memaafkan, lebih mudah bersyukur, lebih mudah menangis dalam doa. Karena setiap paginya, mereka sudah lebih dulu membuka jendela hatinya untuk cahaya ilahi masuk dan menetap. Mungkin kamu merasa sendirian dalam perjuangan hidup ini. Tapi percayalah, setiap kali kamu menunaikan duha, kamu sedang membangun hubungan yang lebih kuat dari sekadar hubungan manusia. Kamu sedang menyambungkan dirimu ke pusat energi terbesar, yaitu cintanya Allah. Dan kalau Allah sudah cinta, maka apapun yang terjadi di dunia ini, kamu tidak akan pernah kehilangan arah. Sahabat langit, yuk tulis 77 di kolom komentar kalau kamu siap menghidupkan duha sebagai gaya hidup harianmu. Bukan karena ingin dilihat, tapi karena kamu ingin menjadi lebih ringan dan lebih bermakna dalam menjalani hidup. Mari kita sebarkan kebaikan ini. Bagikan video ini kepada sahabatmu, keluargamu, rekan kerja atau siapapun yang kamu sayangi. Karena bisa jadi, satu klik share darimu, menjadi sebab kenapa hidup orang lain berubah lebih baik esok pagi. Akhir kata, duha itu ringan. Tapi kalau kamu tahu nilainya, maka kamu akan memperlakukannya seolah itu harta karun. Duha itu sunyi. Tapi kalau kamu dengar baik-baik, ia adalah panggilan dari langit. Dan duha itu sederhana. Tapi efeknya bisa mengubah nasibmu selamanya. Jangan tunda lagi. Mulailah besok pagi. Karena siapa tahu, 2 rakaatmu besok adalah awal dari pintu-pintu keajaiban yang selama ini kamu nanti. Sampai jumpa di konten ilmu langit selanjutnya. Dan jangan pernah lelah menjadi baik, karena langit selalu menyaksikan siapa yang diam-diam sedang menujunya.